Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tobatnya penyanyi dangdut bersusuk yang sering ganti lelaki. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja yuk ke ceritanya. Kekayaan sering jadi incaran banyak orang, tak terkecuali bagi sebut saja Dewi. Keinginannya untuk kaya semakin dipupuk oleh keadaan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya yang mayoritasnya punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Di sisi lain, beda dengan orang-orang, Dewi menghidupi hari-harinya dengan menderita. Ia dan keluarganya bahkan bisa dikatakan miskin. Meskipun miskin, Dewi punya satu keberuntungan dalam hidupnya. Orang-orang di sekitar tempat ia tinggal mengenalnya sebagai wanita cantik, namun ia kurang merawat diri karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Maka jadilah orang-orang yang terlalu menyukai Dewi karena ia tergolong perempuan yang tak mengetahui potensinya sendiri. Di suatu hari, lelah dengan keadaan ekonominya, Dewi memutuskan untuk menggeluti profesi baru, menjadi penyanyi dangdut. Meskipun suaranya tak terlalu bagus, wajah yang cantik ia pikir cukup menjadi bekal untuk menekuni profesi itu. Tinggal dipoles sedikit, dikasih bedak, ia yakin orang-orang akan mulai menyukainya. Lagi pula penghasilan yang ia peroleh dari menyanyi nantinya ia yakin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan perkosmetikannya itu. Maka mulailah Dewi menyanyi di satu kafe yang tak jauh dari rumahnya. Biasanya Dewi mulai menyanyi di kafe itu dari malam hingga menjelang subuh. Sebagaimana di kafe-kafe remang, kebanyakan orang-orang yang datang ke sana seringkali merupakan lelaki hidung belang, pemabuk, dan yang jelas bukan lelaki baik-baik. Di mata para lelaki itu, Dewi tampak seperti bidadari, meskipun suaranya pas-pasan. Keanggunan di atas panggung ketika menyanyi berhasil menyihir para lelaki itu. Jadilah Dewi digandrungi oleh banyak pengunjung kafe. Menanggapinya, Dewi tentu tak mau menyanyikan kesempatan. Selepas menyanyi di kafe, ia seringkali menerima ajakan para lelaki untuk pergi bersama mereka. Seringkali menginap di sebuah hotel, namun tak hanya menemaninya, Dewi berhasil mengeruk kekayaan dari situ. Dari tamasiannya dengan cara para lelaki, Dewi seringkali diberikan bermacam-macam hadiah. Mayoritas hadiah itu merupakan barang-barang mahal yang tak mungkin bisa Dewi beli jika ia bukanlah penyanyi dangdut. Jadilah Dewi wanita mentereng yang hidup mewah, bukan karena pesugihan, namun karena memanfaatkan banyak lelaki yang menyukainya. Anehnya, akibat pandangan yang seperti tersihir oleh Dewi itu, para lelaki selalu menuruti apapun mau Dewi. Berkali-kali meskipun mereka tahu Dewi gemar berganti lelaki, lelaki-lelaki itu selalu menuruti semua permintaan Dewi. Sontak dari situ, kehidupan Dewi bergelombang kemewahan, tak tanggung-tanggung,
Tak hanya kemewahan, ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung kafe yang mayoritasnya ialah orang-orang kaya. Dari situ Dewi bisa mendapat apapun yang ia mau. Suatu malam sepulang dari menyanyi di kafe, Dewi menaiki mobil dengan seorang laki-laki menuju sebuah hotel mewah. Mengapa hotel mewah? Yaitu karena lelaki itu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Di perjalanan mereka saling mengobrol dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di hotel. Lelaki itu sangat akrab dengan Dewi, layaknya suami. Menanggapinya, Dewi tak melakukan apapun selain menerimanya. Mereka saling berbahagia dan tak sabar lagi untuk segera bersenang-senang berdua. Namun tak disangka ketika mereka sedang bergurau satu sama lain, dari arah berlawanan muncul mobil ambulan yang menuju dengan kencangnya. Mobil itu melaju amat cepat, lagi menghidupkan sirenenya. Kaget bukan kepalang dengan laju kencangan dan sirine, lelaki itu kewalahan mengemudikan mobilnya. Hasilnya, mobil yang ia naiki dengan Dewi itu bertabrakan dengan ambulan dengan amat kencang. Saking kencangnya, si lelaki dan Dewi langsung meninggal di tempat. Mereka telah dijemput Yang Maha Kuasa sebelum sempat bersenang-senang dan bermaksiat di hotel berdua. Tubuh mereka dipenuhi dengan darah. Di suatu malam setelah sebelumnya menyanyi di kafe, Dewi tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bangun dengan keringat di sekujur tubuh, berteriak minta tolong. Di tidurnya ia baru saja bermimpi mengalami sebuah kecelakaan maut dengan seorang laki-laki yang ia kenal. Akibat mimpi itu Dewi bertobat. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yakni memakai susuk. Sambil menyesali dosa-dosanya, Dewi bangkit dari kasur dan membuang susuk itu. Selain itu, ia juga bertekad untuk tidak lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Dewi lantas menerima keadaan yang serba terbatas. Sedemikian rupa akibat kejadian itu, ia bersyukur masih hidup dan belum benar-benar mengalami kecelakaan itu di dunia nyata. Cerita ini merupakan rekayasa dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Itulah sahabat, cerita dari pesugihan, kisah tobat penyanyi dangdut bersusuk yang sering ganti lelaki.